maka pekabaran pun berjalan. Tidak bisa dimusnahkan. Satu waktu saya datang ke Madagaskar, kemudian saya ketemu, oh inilah istana Ratu Madagaskar yang namanya Rana Valona. Kemudian mereka kata, itulah Mahkamah Agung Madagaskar, inilah bangunannya. Mereka kata sama saya. Dan dikatakan di tempat ini banyak orang Kristen yang diputuskan dihukum. Kenapa? Sebab mereka punya Alkitab. Jadi tidak boleh ada Alkitab. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Alkitab ada satu orang yang menyembunyikan di gua. Dan apa yang terjadi dengan Ratu tadi, Rana Valona? Dia meninggal. Sesudah dia meninggal, maka orang boleh bawa Alkitabnya dan langsung mengabarkan. Dan sekarang ini Madagaskar termasuk negara yang 60% adalah Kristen. Jadi tidak mungkin orang mau memusnahkan Alkitab, tidak bisa. Begitu juga seperti di Rusia seperti ini, ya, di Moskow. Gedung ini adalah tempat di mana biasa dipakai agen-agen KGB untuk menghukum orang-orang Kristen dan sebagainya. Sekarang digunakan untuk KKR, saudara-saudara. Luar biasa sekali. Alkitab ribuan dibagikan di tempat ini. Ini adalah dalam KKR Finley. Saudara-saudara sekalian, Alkitab tak dapat dimusnahkan. Jangan pernah mau coba memusnahkan Alkitab, sebab dikatakan Alkitab telah diterjemahkan dalam 2454 bahasa. Kemudian ada lebih dari 5 juta Alkitab telah disirkulasikan setiap tahun. Lebih dari 50 juta Alkitab yang diproduksi setiap tahun. Tapi sekarang sudah ada 5 miliar yang ada di dunia. Kalau begitu Alkitab tidak bisa dimusnahkan. Saudara-saudara sekalian, sekarang ya artinya di Alkitab Anda kan artinya di iPhone apa semua pakai Alkitab. Tidak bisa lagi saudara-saudara dimusnahkan. Yang menjadi masalah apa kita baca atau tidak. Kalau kita baca, itulah yang menyebabkan kita dapat berubah di dalam kehidupan. Baik, saudara-saudara sekalian, ya, kita harus ingat, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Dan saudara-saudara saya, kita datang dari Indonesia sering katakan, oh Alkitab sudah tidak asli lagi, ya. Banyak sekali hal-hal yang dituduhkan kepada Alkitab tidak lagi asli. Isi Alkitab itu tidak konstan, saudara-saudara. Banyak yang berpikir bahwa Alkitab sudah banyak diganti-ganti. Apakah benar demikian? Kita mau coba pelajari, saudara-saudara, apakah benar demikian? Saat inilah yang telah dituduhkan oleh banyak orang. Cara yang terbaik adalah melihat kepada penemuan arkeologi. Sebab banyak penemuan arkeologi, kebetulan saya ambil banyak pelajaran arkeologi, ternyata mendapatkan bahwa apa yang dituliskan dahulu dalam Alkitab ini ternyata dalam tulisan paku, apakah dalam hieroglifik, mendukung akan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Misalnya penemuan yang sangat penting dalam 1947, yaitu di gua yang disebut Khirbet Qumran, ya, di mana pada waktu itu ada seorang gembala yang sedang berjalan, kemudian dia cari dia punya domba yang hilang, ya. Kemudian dia lihat satu gua, kemudian dia mau masuk tapi takut, maka dia ambil satu batu, dia lempar ke dalam, dan ternyata terdengar bunyi treng. Apa ini? Dia tidak mau masuk ke dalam. Dia kasih tahu kepada sepupunya, kemudian sepupunya yang datang, dan apa yang didapatkan di situ? Ternyata ada 9 kunci. Satu sudah pecah tadi, tapi masih ada kunci yang lain. Dan isinya apa? Gulungan yang disebut Dead Sea Scrolls, ya. Gulungan papirus kuno. Dan saudara-saudara sekalian, ini menjadi satu gulungan yang sangat penting sekali, merupakan penemuan terbesar dalam dunia arkeologi pada abad yang ke-20. Kenapa? Mereka dapatkan lengkap buku Yesaya, mereka dapatkan lengkap dari buku-buku yang lain, dan waktu mereka bandingkan isinya, saudara-saudara, ya, sebab ini waktu itu Profesor Dr. Albright menyatakan bahwa ini ditulis lebih kurang 200 sebelum Masehi, dan perbandingan antara terjemahan sekarang dengan 2200 tahun yang lalu, isinya adalah sama. Saudara-saudara, firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya jangan sampai kita artinya percaya dengan berbagai macam ajaran yang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah tidak lagi asli. Alkitab adalah pemberian untuk kita semua, supaya kita mengenal akan jalan keselamatan. Tuhan mau kita berbahagia.
Saudara-saudara sekalian, maksud yang sangat penting yang kita ingin berikan ialah Alkitab memberikan kita suatu harapan. Kita baca sama-sama dalam Roma 15 ayat 2-3. Sebab segala sesuatu yang dituliskan dahulu telah dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh dan berpegang kepada pengharapan oleh ketekunan penghiburan dari Kitab Suci. Saudara-saudara sekalian, lebih membaca Alkitab kita dapatkan pengharapan. Ada beberapa orang, namanya adalah Eddie Rickenbacker. Dia dengan 3 kawannya berada dalam satu sampan yang kecil, ya, mengadakan suatu perjalanan untuk hampir 1 bulan, ya, tanpa persediaan makan, tanpa persediaan minuman. Tetapi mujizat terjadi. Waktu itu kehausan sudah memati, Tuhan kasih hujan, mereka bisa minum. Kemudian pada saat mereka sudah lapar sekali, sudah mau mati, maka mereka lihat ikan sigal, burung sigal. Kemudian mereka tangkap itu burung, mereka tendang dan mereka makan begitu. Mereka bisa bertahan lama. Kemudian sesudah akhirnya ketemu dengan tim SAR, mereka ditanya satu persatu dengan terpisah dan dikatakan, kepada siapa Anda memberikan jasa atas keselamatan yang engkau miliki? Dan semuanya, 4-empatnya, walaupun diwawancarai secara terpisah, memberikan jawaban yang sama. Apakah jawabannya? Salah satu kami bawa Alkitab Perjanjian Baru dan kami baca Alkitab setiap hari, dan Alkitab memberikan kepada kami harapan untuk hidup. Saudara-saudara sekalian, firman Allah memberikan harapan untuk hidup. Dalam dunia yang penuh dengan malapetaka. Sementara banyak orang yang mati tanpa pengharapan. Sementara banyak orang tidak tahu maksud daripada tujuan hidup di dunia ini. Alkitab memberikan jawabnya. Saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya, ya, siapakah yang percaya bahwa Alkitab berasal dari Allah? Boleh saya lihat tangannya? Do you believe that the Bible comes from the Lord? Yeah. If you believe, raise your hands. Praise God. Okay. Yang kedua, siapa yang percaya bahwa Alkitab adalah sumber dari kebahagiaan sejati? Yang percaya angkat tangannya, saudara-saudara. Puji Tuhan. Kemudian, siapa yang ingin belajar Alkitab lebih mendalam dan mengalami kebahagiaan sejati? Siapa yang ingin belajar lebih dalam, saudara-saudara? Ya. Puji Tuhan, kiranya semua kita boleh mengenal Tuhan lebih dalam dan kita boleh memiliki kebahagiaan. Sama-sama kita boleh berdoa. Bapa dalam surga, kami puji nama Tuhan. Dalam kelemahan kami, dalam dunia yang penuh dengan putus asa, dalam dunia yang tidak punya pengharapan, Engkau memberikan harapan kepada kami. Engkau memberikan kepada kami jalan kebahagiaan. Engkau memberikan Alkitab sebagai penuntun kehidupan kami. Biarlah masing-masing kami boleh percaya akan firman Allah. Biarlah masing-masing kami boleh selalu menurut firman Allah. Dan kebahagiaan yang Kau janjikan menjadi bagian kami. Dan kami bersuka cita sebab hidup berdasarkan firman Allah. Mohon berkat-Mu ya Bapa, sementara kami pulang ke rumah masing-masing. Jauhkan dari berbahaya. Bawa kami kembali ke tempat ini untuk belajar lebih lanjut akan firman Allah, supaya kami dapat mengenal jalan keselamatan yang Engkau janjikan kepada kami. Mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, besok malam kita akan bahas rahasia kebahagiaan. Jadi kita tadi sumber kebahagiaan, besok ialah rahasia kebahagiaan. Apa itu rahasia kebahagiaan? Itu yang kita akan pelajari besok, ya. Jadi apakah ada pengumuman dari Master of Ceremony? Saya persilakan. Sampai jumpa besok.